Kadang yang paling menyakitkan dalam hidup itu bukan saat kita disakiti musuh, tapi saat kita sadar niat yang sebenarnya baik, tapi kita berdiri di pihak yang salah. Monkey D. Dragon adalah salah satu karakter paling misterius di One Piece, tapi potongan-potongan sejarah hidupnya justru menunjukkan perjalanan luar biasa yang penuh trauma, kegagalan, tekad, dan aksi melawan tirani pemerintah dunia. Monkey D. Dragon lahir di dunia yang sudah memberi dia satu identitas sejak awal, yaitu seorang anak pahlawan, anak Monkey D. Garp. Nama yang di mata dunia itu bersih, terhormat, simbol keadilan. Dan posisi itu penting, karena Dragon gak tumbuh sebagai orang yang benci sistem. Dia tumbuh sebagai orang yang percaya pada sistem. Percaya bahwa angkatan laut itu pelindung. Percaya bahwa hukum dibuat untuk keadilan. Percaya bahwa kekerasan itu sah selama datang dari otoritas. Dari masa mudanya sebagai kadet angkatan laut yang menyaksikan kengerian God Valley hingga menjadi pemimpin pasukan revolusi yang mampu mengguncangkan stabilitas pemerintah dunia. Lahir sebagai anak Monkey D. Garp di Goa Kingdom, Dragon tumbuh di bawah bayang-bayang ayah yang kuat namun bermoral keras. Saat remaja, ia masuk angkatan laut mengikuti jejak ayahnya. Di sini, Dragon mempelajari disiplin militer, cara kerja organisasi besar dan sistem yang kelak ia benci. Masa-masa ini penting karena memberinya keterampilan bertempur, taktik, dan manajemen pasukan revolusi ke depannya. Dragon menjadi kadet yang dikirim ke God Valley 38 tahun lalu, yang ternyata adalah persiapan Native Hunting Competition para Tenryubito. Ia dipaksa mengikuti perintah yang keji untuk membiarkan para penduduk dan para budak diburu dan dibunuh layaknya hewan. Tapi Dragon gak bisa, karena pelan-pelan realitas mulai bentrok dengan nilai yang dia yakini. Dia melihat desa dihancurkan bukan karena warganya jahat, tapi karena mereka gak punya kuasa. Dia bukan penindas, dia orang yang patuh dan percaya. Percaya bahwa ketertiban lebih penting daripada kekacauan. Di sini ia dititipkan bayi Shanks dan Shamrock oleh ibu mereka. Jangan sampai diambil alih oleh Garling. Dan ini menjadi cara menebus dosa Dragon menurutnya, meskipun hanya menyelamatkan 2 bayi saja. Sayangnya ia kehilangan Shamrock dan terpisah dengan bayi Shanks, lalu menyaksikan kekejian di luar batas manusia. God Valley membuat Dragon sadar bahwa sistem dunia rusak dari akarnya. Pada puncaknya, ia mengkhianati prosedur dengan mengevakuasi para korban secara paksa ke kapal angkatan laut. Ketika tiba di Marineford, Dragon dihukum, dipenjara, dan memutuskan keluar dari angkatan laut. Sekaligus memutus hubungan dengan Garp, walaupun Garp membantunya untuk bisa kabur dari penjara. Dan setelah keluar, Dragon gak langsung perang. Dia mengamati. Dia keliling. Dia dengar cerita rakyat kecil. Dia melihat pola yang sama di banyak tempat. Penguasa berubah, penindasan tetap. Dan di situ, Dragon sampai pada kesimpulan yang tenang tapi mengerikan. Yaitu revolusi gak bisa cuma ganti orang di atas. Revolusi harus mengubah cara dunia bekerja. Dari sinilah, Dragon membentuk kelompok kecil bernama Freedom Fighters. Ini adalah fase embrio revolusi. Bukan sebagai tentara haus darah, tapi sebagai kumpulan orang-orang yang punya satu kesamaan. Mereka semua pernah dikhianati sistem. Dragon merekrut bukan berdasarkan kekuatan, tapi berdasarkan pengalaman. Mantan budak, mantan tentara, ilmuwan yang dibuang karena idealisme, rakyat yang negaranya dihancurkan demi stabilitas. Karena Dragon tahu, orang yang paling berbahaya buat sistem bukan yang marah, tapi yang paham. Dragon mulai bertindak langsung, namun belum memiliki kekuatan global. Setelah menggulingkan Raja Bekori di Sorbet Kingdom, Dragon mengubah Freedom Fighters menjadi pasukan revolusi yang lebih terorganisir, berani, besar, dan militan. Disinilah revolusi mulai tersebar ke seluruh dunia. Pasukan kecil ini mulai didukung oleh beberapa negara dan kerajaan, membuat gelisah pemerintah dunia dan akhirnya Dragon dilabeli sebagai kriminal terburuk di dunia. Di usia 36 tahun, Dragon memiliki anak bernama Monkey D. Luffy,
dengan seorang istri yang masih misterius. Namun ia merahasiakannya ke semua orang dan menyerahkan Luffy kepada Garp untuk dirawat dan dibesarkan. Ini bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang bilang Dragon ayah yang buruk karena dia nggak hadir, nggak membesarkan, nggak melindungi. Padahal justru sebaliknya, Dragon tahu betul kalau dunia yang dia lawan bukan dunia aman buat anak kecil. Kalau Luffy tumbuh di sisinya, Luffy bukan cuma kehilangan masa kecil, tapi mungkin kehilangan nyawa. Dan Dragon gak mau itu. Maka dia memilih jalan yang paling menyakitkan bagi orang tua, yaitu menjauh. Bukan karena gak cinta, tapi karena sadar batas. Dragon gak mau Luffy mewarisi ideologi. Dia gak mau Luffy hidup dari dendam. Dia mau Luffy hidup dari pilihan. Makanya Dragon gak pernah datang untuk mengarahkan. Dia cuma muncul sesekali untuk memastikan jalan itu masih terbuka, kayak di lockdown. Dia gak bilang apa-apa. Dia cuma bantu, lalu pergi. Karena buat Dragon, kebebasan sejati itu bukan saat lu milih jalan yang benar, tapi saat lu bebas memilih. Berbeda dengan ayah dan anaknya yang cenderung riang dan ceroboh, Dragon memiliki kepribadian yang sangat serius, tenang, dan enigmatis. Ia adalah seorang visioner yang percaya pada takdir dan kebebasan. Meskipun tindakannya dianggap kriminal oleh pemerintah dunia, ia menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap rakyat yang tertindas dan rekan-rekannya di pasukan revolusioner. Sekarang, Dragon tenang, hampir dingin. Karena dia tahu revolusi yang digerakkan emosi akan menciptakan penindasan versi baru. Dan kalau kita tarik ke dunia nyata, banyak sistem di dunia ini yang gak jahat secara eksplisit. Mereka rapi, legal, terlihat masuk akal. Tapi dampaknya selalu sama. Yang kuat makin kuat, yang lemah diminta bersabar. Dan orang-orang yang mempertanyakan itu sering dibilang ekstrim, radikal, berbahaya. Dragon ada di posisi itu, bukan karena dia benci dunia, tapi karena dia terlalu peduli untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dan mungkin itu pelajaran terbesar dari Monkey D. Dragon, bahwa terkadang orang paling berbahaya bagi kekuasaan adalah orang yang dulu percaya sepenuh hati, lalu memilih berhenti berbohong pada dirinya sendiri. Monkey D. Dragon ngajarin satu hal penting, niat baik nggak cukup kalau lu berdiri di sisi yang salah. Loyalitas tanpa pertanyaan bukan tanda kebaikan, tapi tanda berhentinya nurani. Keadilan bukan apa yang dilegalkan, tapi apa yang dirasakan oleh mereka yang paling lemah. Dan kadang, keberanian terbesar bukan melawan musuh di depan mata, melainkan mengakui bahwa yang selama ini kita bela adalah sistem yang salah.